Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, alim ulama, nenek mama, cadek pandai, para jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Mara, sebenarnya kajian kita sudah 2/3 jalan. InsyaAllah beberapa pertemuan lagi barangkali kita akan khatamkan kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam. Jadi ngaji kita itu pakai kitab, ya. Beberapa pertemuan lagi barangkali kita akan selesaikan Aqidatul Awam. Tapi pas sebenarnya Bapak Ibu alhamdulillah bergabung dengan kajian kita dan kita sudah masuk kepada bab pembahasan yang ketiga, dan nanti insyaallah kita juga akan masuk bab pembahasan yang keempat, yaitu sam'iyat dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk pembahasan malam hari ini kita tuntaskan terlebih dahulu apa yang sebelumnya belum tuntas kita bahas, yaitu pembahasan tentang al-khawariqu lil 'adah. Al-khawariqu lil 'adah. Kalau bahasa kitanya kejadian luar biasa. Kenapa ini penting membahas kejadian yang luar biasa? Ketika kita membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kenal bahwasanya Nabi itu memiliki sifat yang wajib ada pada Nabi. Apa saja itu? Sidik, jujur, amanah, tabligh, ya, sidik, fatonah, cerdas. Apakah sampai di sini saja Nabi? Oh enggak. Nabi juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Ya, ini tambah dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah amrun khariqul lil 'adati yadhharu 'ala yadin nabi ma'at tahaddi. Mukjizat ini adalah perkara luar biasa yang ditunjukkan Allah untuk para nabi, untuk para nabi dan rasul, disertai dengan tantangan. Kita mengenal kalau mukjizat yang masyhur seperti tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api akan tetapi tidak terbakar. Kita juga tahu bahwasanya Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mukjizat. Menghidupkan orang mati, bahkan ya, menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, membuat tanah liat berbentuk burung, kemudian ditiup saja oleh beliau hidup burung tadi. Ini yang membuat orang-orang Nasrani itu menganggap bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan, ya, karena mereka menganggap ini kerja Tuhan semua nih. Mengubah burung yang tadinya dari tanah liat, menjadi burung asli, menghidupkan orang mati dan seterusnya.
Itu namanya khariqul li'adah, luar biasa. Kejadian luar biasa. Dan kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi ini disertai dengan tantangan. Nah, ini yang patut pula untuk kita paham beda antara mukjizat dan hal-hal lain. Ya, hati-hati Pak ya. Perkara luar biasa itu bukan cuma mukjizat. Perkara luar biasa itu ada kalanya sihir. Perkara luar biasa itu ada kalanya karamah. Perkara luar biasa itu ada kalanya istidraj. Ada lagi ma'unah. Ya, banyak. Ini luar biasa semua kejadian. Maka tadi pagi kita ada kajian online. Salah satu jamaah bertanya seperti ini. Ustadz, apakah ketika makam itu dibongkar, ada sebuah makam dibongkar, kemudian kita dapati ternyata mayat yang ada di dalam makam tadi tidak tersentuh ulat Pak, tidak membusuk mayat di dalam makam tadi. Apakah itu menunjukkan bahwasanya orang yang tidak membusuk itu adalah orang baik? Tidak baik tanya Pak. Ya, misalkan sekarang makam perlu dipindahkan, kita bongkar makam tadi. Ternyata mayat yang ada di dalam makam tersebut masih utuh. Kira-kira mayat yang masih utuh ini orang soleh atau tidak? Alun tentu. Ya, karena mayat jenglot itu juga utuh ya. Ya Pak. Kalau kita baca sejarah jenglot itu kan orang bertapa, mati, kemudian rambutnya tetap tumbuh, kukunya tetap tumbuh dan seterusnya. Itu tidak dimakan bumi juga saya katakan. Saya katakan bahwasanya mayat misalkan utuh dia boleh jadi dia orang soleh. Boleh jadi mayat kalau utuh di dalam kubur disebut orang soleh, bisa jadi. Akan tetapi boleh jadi juga tanah tidak mau makan dia. Karena saking hinanya ini orang, tanah tidak mau makan dia. Seperti yang terjadi pada Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu susah betul akan dikuburkan Pak. Sehingga orang kemudian meletakkan saja Atatürk, tanah saja dihimpukkan kepada Kemal Atatürk. Jadi makamnya terbalik. Kalau kita kan menggali lubang, kalau dia tidak gali lubang. Ya, justru ditumpukkan tanah di atas badan dia. Kenapa? Ya, gara-gara itu tadi tidak mau tanah makan dia. Banyak perbuatan dia yang salah. Bagaimana salahnya? Salahnya gara-gara dia mengubah lafaz azan, lafaz yang harusnya bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Itu contoh. Atau contoh lain mayat yang sudah lama tapi tetap utuh. Kita contohkan siapa? Fir'aun Pak. Fir'aun sampai sekarang juga masih utuh. Apakah itu tanda bahwasanya Fir'aun itu soleh? Oh enggak bisa kita katakan berarti Fir'aun soleh, enggak bisa. Nyatanya memang Fir'aun itu dilaknat. Nyatanya Fir'aun itu mengaku Tuhan. Nyatanya Fir'aun itu memang tidak diterima taubatnya. Diawetkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk memuliakan dia, tapi agar orang nanti sampai kapanpun tahu bahwasanya inilah lawan Nabi Musa yang dahulu dihancurkan oleh Allah. Atau dulu Aceh 2004 tsunami Pak. Masjid apa namanya di Aceh yang tidak kena tsunami? Baitur Rahman. Kalau ini Baitur Rahmah ya Pak. Ya, ini Baitur Rahmah. Masjid Baitur Rahman Aceh tidak kena tsunami. Orang-orang kemudian katakan, oh ini adalah tanda kebenaran ajaran Islam. Kenapa? Karena ternyata Masjid Baitur Rahman tidak terkena tsunami. Kemudian kan beberapa waktu kemudian terjadi pula tsunami di Pangandaran. Tahun berapa itu tsunami di Pangandaran? Terjadi juga tsunami. Ada gereja selamat. Ada pula gereja yang selamat, tidak terkena tsunami gereja. Kira-kira orang gereja, orang-orang Nasrani bisa bicara seperti itu juga enggak? Ya, oh ini tanda bahwasanya agama Kristen lah yang benar. Apa buktinya? Gereja kami tidak tersentuh oleh tsunami. Kita katakan tersentuh tsunami atau tidak, tersentuh tsunami atau tidak, itu bukan tanda kebenaran. Tanda kebenaran tetap adalah argumen ilmiah. Tanda kebenaran adalah dalil, bukan tanda-tanda seperti itu. Kenapa? Karena di masa lalu ternyata kita temukan
bahwasannya Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Sedangkan tukang sihir Fir'aun juga mengubah tongkat menjadi, sama-sama mengubah tongkat menjadi ular. Ya. Jadi jangan mengubah tongkat jadi ular dijadikan sebagai standar kebenaran. Kalau ada orang yang menjadikan tongkat berubah jadi ular, ini tanda kebenaran, maka dia juga akan anggap nanti tukang sihir Fir'aun itu sebagai orang yang benar. Kalau ada orang yang menganggap bisa jalan di atas air sebagai kebenaran, maka banyak orang pandai jalan di atas air. Khawariqil ada, kejadian-kejadian yang tidak normal, kejadian-kejadian yang luar biasa, bukan standar kebenaran. Itu dulu. Nah, sekarang selain mukjizat, ada perkara-perkara yang juga luar biasa. Sebut dulu ya mukjizat dulu ya. Mukjizat itu ada mukjizat besar, ada mukjizat kecil. Yang kemarin mukjizat kecil Nabi SAW itu banyak. Mukjizat kecil Nabi SAW itu banyak. Air keluar dari tangan beliau, kemudian beliau bisa membuat makanan cukup. Jadi suatu ketika Nabi pernah ketika menjelang perang Khandaq, itu kan masa-masa krisis. Orang sedang kelaparan. Ada salah satu sahabat, saya juga lupa namanya. Beliau kasihan melihat Nabi SAW, ya, litak Nabi SAW. Nah, beliau pun ingin mengundang Nabi makan di rumah. Di rumah ada makanan, diundanglah Nabi SAW. Kemudian saat Nabi SAW diundang, Nabi, sudah karajoku makan ke rumah. Kira-kira seperti itu bahasa kitanya. Sudah karajo makan ke rumah. Nabi SAW kemudian apa katanya kepada sahabat-sahabat yang lain? Oh, kawan kita mau undang kita makan ke rumahnya sudah go. Itu tak kajuiknya Pak. Nan diundang makan tadi siapanya? Nabi. Makanan cukup untuk siapanya? Untuk Nabi. Tapi nan diundang, kan payah. Enak. Nanti bo sadonya makanan tidak cukup. Katikalah tiba Nabi dengan para sahabat lain, itu ya baru rusuh. Sekitar 70 ketika itu ya. Sekitar 70 orang datang, makanan cuma cukup untuk paling-paling 4 porsi. Baru mengecek. Nabi, sabananya ambo mengundang Nabi secara khusus sebab makanan yang ada seketiknya. Makanan yang tersedia ini cuma sedikit. Cuma Nabi saja yang diundang. Kini sahabat lain banyak tiba baca caranya. Nah, kalau Nabi itu kan cincai sudah. Aman saja tu. Aman saja tu. Buat sekuaya. Diambil Nabi roti tadi, kan makan gandum. Gandum itu dibuat jadi roti di cair-cairan, ya dihancur-hancurkan roti tadi ditambah air diaduk-aduk dia. Biar ambo nan membagian. Jadi orang datanglah membawa mangkuaknya, nah dibagi dia Nabi. Yang tadinya roti menjadi haris ya. Haris itu bahasa kitanya bubur. Dibagi dek Nabi. Sadonan hadir dapat makanan. Sadonan hadir dapat makanan. Bukan makanan sembarang makanan, memang padek bubur itu. Dak bubur icak-icak dia. Dak awak, misalkan kamu buat makanan supaya banyak dapat berapa banyak kuahnya. Orang dapat kuah saja nak ada daging, enak. Itu syukur awak di Indonesia ke Pak. Syukur kita di Indonesia ni bagaimana membuat gulai misalkan. Buat gulai, daging ada seketiknya. Aman saja tu. Batu, tambah cuma dak boleh banyak. Makanya orang kalau lah kudian tiba baralik tu gak payah madu-adu tu Pak. Itu rahasia orang dapur saja. Sudah masak gulai kancah, gulai cancang. Daging mana boleh diambil? Boleh diambil nan bawah-bawah bu? Tak boleh, nan dia hati-hati ambil. Kalau diambil nan bawah capek rasad gitu orang. Sabananu ndak capek rasad nan dia teh tu gajebo. Dia teh tu galemenya. Nan daging ni mah daging di bawah tu sabanana. Ya daging bare. Itu syukur awak di Indonesia ndak abi bana daging, abi bana daging mencuba dak ado jo. Tapi orang Arab baca doh ya. Arab lagi seperti itu. Memang terbatas makanan. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Membelah bulan itu juga adalah mukjizat Nabi. Wansyaqqal qamar, ketika bulan terbelah itu juga adalah mukjizat Nabi. Kini bulan terbelah itu mukjizat besar atau mukjizat kecil tuh, Pak? Kecil. Ini kesalahan kita ya. Menganggap bahwasanya mukjizat besar Nabi itu adalah membelah bulan. Mukjizat besar Nabi bukan membelah bulan, tapi Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Kini kita flashback ke masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Nabi Musa bahkan membelah lautan. Laui dibalah dek Nabi, sehingga bisa Nabi dan kaum Bani Israel ketika itu melintasi Laut Merah. Itu mukjizat besar atau mukjizat kecil? Kalau nampak dewa aku Pak, laui tabalah. Kadang ya. Ini ketik sebenarnya ke. Tapi kalau awak menampak bulan tabalah, mungkin pingsan awak. Kalau awak menampak laui tabalah, barangkali kita akan pingsan. Tak kaju ya awak. Nampak dia awak tungkek berubah jadi ular di mata awak, di muka mata awak, tak kaju ya awak. Pingsan kita. Tapi kenapa kita katakan ini mukjizat kecil? Karena mukjizat-mukjizat seperti ini, membelah bulan, membelah lautan, hanya akan dipahami sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memang benar-benar beriman. Nyatanya Bani Israel sudah tampak tongkat berubah jadi ular, sudah tampak oleh Bani Israel lautan terbelah, bisa pula mereka berjalan melintasi lautan tadi. Tapi ketika mereka berhasil melintasi Laut Merah, sudah sampai mereka ke daratan Sinai, nampak oleh mereka orang-orang Sinai ini punya berhala-berhala yang berbeda dengan orang-orang di Mesir. Di Mesir berhalanya ada ya, tuhan-tuhan orang Mesir itu kan Obelisk, Osiris, Ra. Sampai di Sinai beda lagi berhala-berhala orang. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan pula bagi kami berhala sebagaimana orang-orang Sinai ini punya berhala. Kan kurang aja tuh Pak. Sebentar aku nampak adiknya lawi tabalah. Baru saja nampak oleh mereka tentara Fir'aun itu tenggelam ditelan oleh laut. Belum kering kaki mereka ketika mereka sampai menapak di daratan Sinai, sudah langsung kafir. Kenapa? Tidak mampu memandang mukjizat tadi sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi tidak ada artinya Pak. Tidak ada artinya laut terbelah, tidak ada artinya tongkat berubah jadi ular kalau yang mencaliaknya orang-orang nan serupa Bani Israel. Tetap mereka kafir walaupun sudah memandang mukjizat yang luar biasa. Ini masalah. Jadi kita katakan itu sejatinya hanyalah mukjizat kecil, bukan mukjizat besar. Mukjizat besar itu apa? Al-Qur'an. Termasuk bagi Nabi Muhammad, mukjizat terbesar Nabi Muhammad bukan membelah bulan, akan tetapi Al-Qur'an. Kenapa kita sebut Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Bulan terbelah itu hanya berlaku bagi yang melihat saja Pak. Orang tidak melihat bulan terbelah tidak akan tangangu. Apa pernah tidak tangangu ketika membaca cerita Nabi membelah bulan? Tidak ada tangangu. Pak baca saja Nabi pernah membelah bulan, selesai. Tapi orang mencaliak itu tangangonya tu. Kita kini indak menampak, indak mencaliak bulan itu terbelah. Bagaimana kita akan merasa takjub? Kita bisa takjub dengan mukjizat besar. Apa itu? Al-Quran. Nah, inilah mukjizat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berlaku sampai hari kiamat. Dari mana kita katakan Al-Quran ini mukjizat? Oh enggak, aman. Aman, pas. Kenapa kita katakan Al-Quran ini mukjizat terbesar? Ada beberapa sisi. Pertama, kita harus ubah mindset kita dulu. Mindset kita ini seperti apa? Sesuatu yang sudah sering kita alami, maka kita akan anggap sesuatu itu sebagai hal biasa. Ini Bu.
Bu ya. Kalau lahaco awak mengalami sesuatu, maka awak akan menganggap hal itu hal biasa saja. Kau contoh, anak setiap hari dikasih jajan oleh orang tua. Anak setiap hari dikasih jajan oleh orang tua. Adakah anak berterima kasih pada orang tua? Hah? Lain. Dia lanjut dia orang gaib mengasihi mak, sayang na dia juga mak, tapi lanjut hari ke. Ada nak anak yang muda itu? Hah? Simak. Simak saja nak. Lagi lanjut pak simak, sipak. Yang paling itu ceknya. Batu sekali-sekali dapat. Tapi kalau di balian anak kau sepeda ke cek anak baru senang. Atau orang lain nan magiah pitih baru senang anak. Kalau orang gaibnya nan magiah pitih dianggap itu sebagai hal normal, hal biasa. Kenapa? Karena sering. Ibu, istri juga, ya pegawai juga. Pegawai dikasih misalkan gaji oleh bosnya biasa saja. Batu lacuk dia gitu. Istri dikasih uang belanja oleh suami. Ini uang belanja apa ya? Bukan uang nafkah ya. Uang nafkah tu apa aja nak kamu makannya kan? Ya membeli lauk, membeli ikan segala macam tu normal, tu biasa. Sekarang bapak kasih duit untuk istri. Ya, baru tarasu badasu. Tapi sesuatu yang sudah biasa, sudah sering terjadi, kita anggap itu sebagai hal biasa saja. Kita contohkan dulu ketika awal-awal mengaji tauhid, kita memandang telur itu ya seperti biasa saja, talua tu yo talua. Tapi kalau orang yang memandang telur dengan nalar, dengan basirah, maka panjang angan, panjang pikir, dicaliaknya talua. Talua ada cangkangnya, ada kuningnya, ada putihnya. Telur itu dibuat dari apa, Pak? Talua itu dari apa dibuat itu? Hah? Dari tigo sabaleh kan? Iya. Iya nak? Limo sabaleh ya makan ayam. Limo sabaleh. Ya mana tahu ayam lah. Ayo. Awak di rumah ayam kau makan nasi lah biasanya. Cuk, apa cali ayam tu ya? Dari limo sabaleh, tigo sabaleh, dari jaguang, dari dada, dari konsentrat bisa berubah jadi talua. Ya enggak? Pagi kita kasih ayam apa? Kita kasih ayam tigo sabaleh. Sore tiga sabaleh itu berubah jadi ici ayam. Tak sadu ici ayam. Adonan jadi ici ayam, adonan jadi talua, adonan jadi bulu ayam. Ya. Apalagi telur baru keluar. Kalau telur baru keluar, bisa kita buat telur dadar, bisa kita buat telur mata sapi. Iya bu. Tapi kalau 10 hari talua, telur 10 hari diarami oleh induk ayam, bisa dibuat jadi telur dadar? Baku tidak bisa. Berdarah isinya. Kok bisa kuning telur dan putih telur berubah jadi darah? Kalau awak kan macam biasa, senyutusatnya ke jadi ayam. Tapi coba dua marano. Kok bisa? Tadi warnanya kuning, warnanya putih, tapi berubah menjadi darah. Tunggu 10 hari lagi mana teh? Apa yang keluar? Ayam. Tadi kuning, putih. 20 hari saja nih Pak. 20 hari saja berubah jadi ambu anggi kapak talu cik pacahan deh Pak dulu tukar jadi ayam bisa tak? Bisa Pak. Tapi awak adalah satu hari mencaliak talua, kita anggap itu sebagai kejadian biasa saja, bukan sebagai tanda kekuasaan Allah. Itu masalah kita. Sapi makan rumput, sapi makan rumput, sapi perah makan rumput, sapi pedaging makan rumput. Pagi kita kasih sapi itu rumput, sore kita ambil susunya. Rumput apa warnanya bu? Hijau. Susu Jawi warnanya apa? Susu Jawi itu dari apa dibuatnya? Hah? Iyo Jawi pabriknya tuh. Bahan pembuat susu itu apa? Rumput. Rumput yang hijau bisa berubah menjadi susu yang putih. Ambo lagi ke ibu-ibu rumput segorobak, bu tolong buatkan susu dari rumput segorobak. Lai bisa ibu? Hah?
Berarti mana hebat ibu pada Jawi? Ambo bela ibu. Jawi itu nak lo pandai doh Ustaz. Jawi pun tak pandai membuat susu doh. Jawi cuma tahunya tahu makan saja. Ya, kaja dia surumpui itu kaman jadi daging, kaman jadi darah, kaman jadi nya udah lihat. Kaman jadi susu. Jawi nak tahu. Sapi taunya cuma makan. Tapi karena kita sudah biasa makan susu, minum susu, udah jadi keju kah, udah jadi kopi susu kah, kita nganggap itu hal normal, hal biasa saja. Tapi kalau kita pikir-pikir, iya ya, rumput yang tadinya hijau bisa berubah menjadi susu yang warnanya putih. Aku baru agak berpikir minum. Jadi jangan sampai mentang-mentang sesuatu itu sudah sering kita lakukan, sudah sering terjadi, sudah sering kita rasakan, kita anggap itu sebagai hal biasa. Itu kesalahan kita dengan Al-Quran. Karena banyak Al-Quran bertumpuk-tumpuk, sering kita baca Quran, sering kita haflah khataman Al-Quran, ada tahfiz di mana-mana, kita anggap Al-Quran ini biasa-biasa saja. Ini kesalahan kita. Karena kalau kita telisik jauh, kalau kita nalar, kalau kita pandang Al-Quran ini dengan basirah, maka kita akan temukan bahwa Al-Quran ini memang merupakan mukjizat Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, sudut pandang kita memandang Al-Quran ini sebagai mukjizat. Kalau zaman kini yang lebih gampang kita pahami, ibu-ibu, bapak-bapak, sudut pandang percetakan. Percetakan Al-Quran tidak ada pernah berhenti. Ya. Cetakan Al-Quran tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada revisi. Cetakan Al-Quran tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada revisi. Revisi itu maksudnya apa? Diedit balik. Ya. Tidak pernah bertukar. Dari dulu Al-Quran seperti itu sampai sekarang Al-Quran seperti itu. Dan kalau mau kita uji-uji, buku apa yang best seller? Buku best seller, buku yang penjualannya baik, buku yang sangat-sangat laku, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Quran. Itu yang dipahami awam. Apa tuh? Dari sisi ekonominya, Pak. Percetakan Al-Quran tidak pernah mati. Kemudian apa lagi? Dari sisi merakyatnya, sebodoh-bodoh orang Islam pasti dia hafal Al-Quran, walaupun tidak semuanya. Yang hadir di sini contohnya semuanya insya Allah hafal Al-Fatihah ya Pak ya. Ada yang tidak hafal Al-Fatihah? Ya. Al-Fatihah loh kayaknya, Al-Fatihah. Ya. Insya Allah semuanya hafal Al-Fatihah. Apa lagu yang paling terkenal di dunia gini Pak? Lagu paling terkenal di dunia apa Pak? Mana metal sebenarnya? Ya, lagu paling terkenal di dunia contohnya Bohemian Rhapsody. Ya. Atau Hotel California. Tahu? Pak Us tahu. Tahu dia Pak? Hotel California. Nah, dengar. Tuambo lu lagi lagunya lah tu. Tiambo baca lagu terpopuler dunia Hotel California, kemudian Bohemian Rhapsody. Lah itu ibu lagu tu. Ada, tu bukti tu. Al-Fatihah lah tahu. Iya. Al-Fatihah ini yang paling banyak ya. Dihafal oleh orang di seluruh dunia walaupun dia bukan orang Arab. Walaupun dia bukan orang Arab, hafal Al-Fatihah. Orang dari lintas suku, lintas bangsa hafal Al-Fatihah. Tapi kalau lagu, sepopuler apapun lagu, tidak akan pernah mengalahkan banyaknya orang yang hafal satu surat dari Al-Quran. Itu kalau ingin adu-adu secara awam, adu-adu secara argumen. Kalau bagi orang Arab, maka Al-Quran juga menjadi mukjizat. Kenapa? Karena Al-Quran ini sangat fasih. Al-Quran ini sangat fasih. Orang yang mendengarkan tidak pernah sakit telingonya. Bahkan tidak pernah sakit telingo. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Kesalahan kosakata kah? Kesalahan rangkaian kah? Kesalahan fasahah, balaghah, majas, segala macamnya itu tidak ada yang salah Al-Quran. Bahkan ditentang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu bahwasanya Al-Qur'an ini berasal dari Allah, kalau kamu tidak percaya bahwasanya Al-Qur'an ini berasal dari Allah, coba kamu buat pula satu surat seperti surat di dalam Al-Qur'an. Tidak usah satu Al-Qur'an dibuat. Kalau ada orang yang ragu bahwasanya Al-Qur'an ini bukan berasal dari Allah, apa katanya? Al-Qur'an ini karya Muhammad, Al-Qur'an ini ditulis oleh Muhammad, Al-Qur'an ini bukan wahyu dari Allah. Maka kita kasih tantangan. Apa tantangannya? Buat saja satu surat yang kepopulerannya mengalahkan satu surat dari Al-Qur'an. Buat saja satu surat yang kefasihannya mengalahkan kefasihan Al-Qur'an. Buat satu surat yang gampang dihafal sebagaimana Al-Qur'an gampang dihafal. Bisa enggak? Orang-orang Arab di masa Nabi yang sangat-sangat fasih itu mereka tidak mampu buat, Pak. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Bolehlah gak cik suri bentuk suri Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba buat seperti itu. Suratnya pendek, bunyinya bagus. Suratnya pendek, bunyinya bagus, maknanya dalam. Kita juga punya, Pak, syair-syair pendek yang gampang dihafal. Apa contohnya, Bu? Syair pendek gampang dihafal. Balonku ada 5. Kan pendek itu, Pak, dan gampang dihafal. Tapi maknanya dalam atau dangkal? Maknanya tidak. Ale yang pendek gampang dihafal, cicak-cicak di dinding. Kan pendek itu. Gampang dihafal, gampang dihafal. Ada maknanya? Blank, zong. Tidak ada maknanya. Tapi Al-Kautsar itu ayatnya pendek-pendek, suratnya cuma terdiri dari 3 ayat, tapi maknanya dalam tuh ya. Inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada engkau telaga Kautsar. Ada yang memaknai Kautsar itu sebagai nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah bagi Tuhan kamu, kemudian menyembelihlah, sembelih kurban. Jadi sembelih itu setelah salat. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau merekalah yang terputus. Itu ayat pendek tapi maknanya dalam, Pak. Karena Nabi SAW ketika anak beliau wafat, anak Nabi wafat, meninggal, kemudian apa kata orang-orang pembenci Nabi? Nabi Muhammad terputus, nasab Nabi sudah terputus katanya. Dituduhnya Nabi SAW terputus, lah punah masa awal. Sudah punah itu Nabi, tidak ada lagi anak keturunan. Dibalas oleh Allah dengan surat tadi, Inna syani'aka huwal abtar, yang menuduh engkau terputus, mereka itulah yang sejatinya terputus. Apalagi contoh lain mukjizat Al-Quran, kontennya lagi ya. Tadi kefasihan, laku segala macam, sekarang konten Al-Quran lagi. Contoh konten Al-Quran yang menjadi mukjizat adalah mengkhabarkan sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi. Mengkhabarkan sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi. Yang tahu itu adalah pencipta manusia saja. Apa contoh? Proses penciptaan manusia di dalam rahim perempuan. Itu diceritakan di dalam Al-Quran secara detail. Kalau orang-orang sekarang, ya ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak yang lain yang belajar proses terciptanya anak dalam perut, bagaimana? Bertemunya sel sperma dengan sel telur. Sel sperma dan sel telur bertemu berubah menjadi zigot. Ya, zigot nanti berkembang menjadi embrio, janin. Janin itulah yang kemudian lahir. Kalau dalam Al-Quran dikatakan air yang hina, air mani itu bercampur di dalam rahim perempuan, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Segumpal. Awal embrio itu dalam Al-Quran disebut dengan alaqah. Alaqah. Alaqah ini nanti berubah menjadi mudghah. Ya, mudghah. Mudghah, segumpal daging. Kita bahas dulu alaqah. Dalam Al-Quran, awal janin itu disebut dengan alaqah. Kita temukan dalam Al-Quran terjemahannya segumpal darah.
Tapi di kamus bahasa Arab, alaqah ini juga diterjemahkan menjadi lintah. Alaqah dalam kamus bahasa Arab terjemahannya juga adalah lintah. Ternyata memang seperti itu, Pak. Ada buku Harun Yahya. Harun Yahya ini sekarang sayang dia sudah jadi kriminal sekarang ya. Dulu ketika masih waras, ketika Harun Yahya itu masih waras, banyak beliau menulis buku-buku membantah orang-orang ateis. Salah satunya adalah dengan menyajikan bukti-bukti keajaiban Al-Quran. Salah satunya proses terciptanya anak dalam rahim perempuan yang dikisahkan di dalam Al-Quran secara detail. Katanya apa? Allah menciptakan anak itu mulai dari sel sperma, sel telur bertemu, berubah jadi zigot. Zigot kemudian berubah menjadi bakal embrio, bakal janin. Bakal janin itu dalam Al-Quran disebut dengan alaqah. Kita sering terjemahkan menjadi segumpal darah. Tapi terjemahan lainnya apa tadi? Diagiahnya foto ultrasonik dari dalam rahim perempuan yang pakai sonar itu fotonya. Memang bentuk rahim itu, Pak, ketika sudah berjumpa sel telur, sel sperma itu bentuknya seperti ini. Bentuk menempel di dinding rahim. Yang menempel inilah yang kemudian berubah menjadi yang menempel pusik. Yang menyambungkan antara ibu dengan janin, pusiknya nanti. Kan dari gizi anak-anak di dalam perut ibunya itu kan dimasukkan melalui lubang pusik. Jadi tanya-tanya Allah buku Nabi Adam ada lubang pusiknya Ustaz? Enggak tahu boleh. Ya dah, enggak iya. Dari lubang pusat berkembang menjadi janin. Kata Harun Yahya apa? Awal janin itu memang mirip seperti lintah. Sekarang kenapa dalam Al-Quran dipakai redaksi alaqah? Kenapa dipakai redaksi seolah-olah ini adalah lintah? Nabi tidak mungkin tahu isi perut perempuan, itu katanya. Nabi tidak mungkin tahu isi perut perempuan, maka proses terjadinya janin di dalam perut perempuan itu mustahil Nabi mengisahkan dari pengalaman beliau. Pasti yang memberitahu adalah pencipta janin itu. Siapa pencipta janin? Allah. Itu contoh sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi, tapi bisa Nabi sampaikan. Berarti ada yang memberitahu kepada Nabi. Siapa yang memberitahu kepada Nabi? SPOG, Opgin. Tidak ada zaman dulu Opgin. Tidak ada zaman dulu maunya Pak USG. Berarti memang pencipta manusia yang menyampaikan itu kepada Nabi SAW sebagai wahyu, sebagai tanda bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi itu memang benar. Ini banyak sebenarnya ya. Banyak sebenarnya Pak. Ya, poin-poin di dalam Al-Quran itu yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi. Ini contoh lain ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung-gunung itu kata Allah ditancapkan di bumi. Tujuannya supaya apa? Supaya bumi ini stabil. Supaya bumi ini stabil. Dulu saya tidak mikir ya, kenapa ada gunung-gunung stabil? Maksudnya apa? Kalau tidak ada gunung, gempa. Justru selama ini yang kita tahu gempa kadang-kadang terjadi karena aktivitas ya, gempa vulkanik. Gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Baru kemudian ada penelitian saya baca. Saya dapatnya dari meme sebenarnya ya, dari meme. Dia menceritakan andai bumi tidak punya gunung, maka angin akan berputar sedemikian rupa. Tidak ada nan mambe. Ya, angin tidak ada yang akan menghambat, mengancang tawi saja angin jadinya. Ya, setiap hari tornado itu salah satu efek kalau bumi tidak punya gunung. Iya juga. Ya. Jadi dikatakan oleh Allah gunung ini sebagai pancang pasak bumi supaya bumi stabil. Ternyata itu salah satu sisinya. Dan itu tak mungkin diketahui oleh Nabi SAW. Maka tahu Nabi geologi, koko ilmunya, koko angin muson barat, koko angin muson timur. Kalau angin muson barat, koko tabangnya angin ko dari benua Asia, koko daratannya banyak sehingga anginnya kariang. Tak bisa Nabi tahu itu semua. Tentu yang mengabarkan adalah yang maha tahu. Siapa yang maha tahu?
Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita katakan mukjizat terbesar Nabi bukan membelah bulan tapi Al-Qur'an. Kenapa? Orang-orang setiap zaman sampai hari kiamat akan tetap mampu menggali hal-hal ajaib, mukjizat dari Al-Quran. Bukan hanya orang yang melihat saja, sebagaimana terbelahnya bulan. Bulan terbelah, nan tangango cuma nan mencaliak saja. Tapi kalau Al-Quran, andai benar-benar kita pandang, andai benar-benar kita pelajari, maka setiap saat akan membuat kita takjub. Balik ke di awal tadi, jan mantang-mantang setiap hari awak membaca Al-Quran, hilang jadinya nilai Al-Quran. Makanya ulama-ulama dulu Pak Cali jarang dan ingin tinggal di Makkah Pak. Malih ulama-ulama dulu tinggal di Makkah. Imam Ghazali menjelaskan itu. Kenapa para ulama malih tinggal di Makkah? Takut nanti hilang takzim kepada Ka'bah. Kalau orang sekali-kali melihat Ka'bah, tengangu. Tapi kalau lah tiap hari yang celiak Ka'bah, ya. Al-Quran juga seperti itu. Tapi jangan malih lu Pak baca Quran muka ya. Kecik ustaz jangan acuk-acuk. Tak boleh itu muka suinya dia. Belajar Al-Quran ke depan sambil ditadaburi agar kita dapat menggali mukjizat sisi-sisi kehebatan-kehebatan Al-Quran itu. Tak cuma sekedar membaca di lisan. Karena membaca Al-Quran hanya di lisan, tak sampai kepada kalbu, tak sampai kepada pikiran, itu adalah salah satu sebab kenapa sebuah kelompok dilaknat. Kelompok Khawarij akhir zaman dilaknat gara-gara rajin baca Quran, tapi Al-Quran tidak lewat dari kerongkongannya, cuma di lisan saja. Itulah kajian kita malam hari ini. Berarti awak tahu tentang kaji-kajian di bawah ya. Sihir itu apa, karomah itu apa, istidraj itu apa. Ya Ustaz, saya pernah berjumpa orang, saya minta pada dia tolong turunkan hujan, berdoanya, ya Allah turunkan hujan, langsung turun hujan. Itu apa namanya tu? Ustaz, ambo pernah basobok pawang dibakarnya api dan sampai turun hujan, kiranya langit dan kalam langsung tarang. Itu apa namanya tu? Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu barangkali kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.